Oke, selamat datang di channel Rich Channel. Kali ini kita akan ngobrol dan mengupas sedikit tentang pekerjaan sales di masa pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa klik and subscribe biar teman-teman bisa dapat video lanjutannya yang segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sales ya. Oke, kita balik ke pekerjaan sales di masa pandemi ini gimana sih potensinya kan gitu ya. Kemudian suka dukanya apa aja sih yang jadi tanggung jawab sales gitu ya. Entah itu dari sisi resikonya, dari sisi pekerjaannya gitu ya. Kemudian potensi penghasilannya seperti apa sales gitu ya. Dan yang paling penting, sales ini bisa berkarir enggak, sales ini bisa berpotensi enggak gitu ya. Yang akan kita bahas di sini salah satunya itu, yang paling penting salah satunya itu bagaimana suka duka pekerjaan sales di masa pandemi sekarang, kemudian potensi penghasilannya seperti apa, dan yang paling penting sales ini bisa dijadikan tempat untuk berkarir kita enggak gitu ya. Oke, jadi langsung saja. Poin pertama, saat ini Indonesia lagi mengalami pandemi yang kita rasakan, apalagi sekarang lagi masa PPKM darurat, semua terkena dampaknya gitu ya. Bahkan untuk para pelaku otomotif khususnya gitu ya, itu secara target penjualan terkoreksinya cukup dalam gitu ya, sehingga salah satu impact terjadinya PPKM di masa pandemi sekarang gitu ya, para pekerjanya, salah satu pekerjanya yaitu sales terdampak gitu ya. Cuma yang akan kita bahas kali ini bagaimana suka duka jadi sales di lapangan. Prinsipnya ketika teman-teman memilih jalur karir untuk menjadi sales di otomotif khususnya, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 gitu ya, adalah tidak semua orang mungkin dan tidak ada yang berpikir pekerjaannya ingin menjadi sales gitu ya. Tapi ketika kondisi yang memaksa untuk kita menjadi seorang sales gitu ya, itu yang harus kita jalani gitu ya. Tanggung jawabnya apa? Kemudian bagaimana resiko pekerjaannya gitu ya. Yang pertama, ketika teman-teman memutuskan untuk jadi seorang sales gitu ya, teman-teman sudah siap dengan tanggung jawab dan resiko pekerjaan 70% di lapangan, di mana teman-teman ketemu banyak orang untuk menawarkan produk yang akan teman-teman jual gitu ya, baik itu mobil ataupun roda 2 atau kendaraan bermotor. Yang kedua, sukanya menjadi sales itu teman-teman bisa berinteraksi langsung dan tahu gitu ya. Belajar psikologis tentang bagaimana mengenal seseorang dari sisi pekerjaannya gitu. Entah ketemu pengusaha, ketemu orang pasar, ketemu ASN pekerjaannya, ketemu seorang manajer, ketemu seorang direksi, itu teman-teman bisa pelajari langsung dari lapangan. Banyak sukanya ketika teman-teman bisa closing, bisa jualan pertama kali gitu ya, dengan produk yang teman-teman jual atau tawarkan. Nextnya nanti teman-teman juga dukanya di lapangan, teman-teman harus siap dengan panas-panasan, harus siap dengan hujan-hujanan gitu ya, sampai teman-teman harus siap dengan retention atau penolakan dari customer gitu ya. Yang itu menjadi pelajaran hebat yang bisa teman-teman akomodir gitu ya, menjadi hal yang positif untuk teman-teman lebih bertumbuh dan berkembang menjadi seorang profesional sales yang nantinya bisa mendukung karir teman-teman. Yang kedua, secara potensi penghasilan, gimana sih seorang sales
bisa mempunyai penghasilan yang cukup gitu ya. Oke, saya ketika menjadi sales gitu ya, hal yang terbesit di saya, bagaimana sih gaji sales, berapa sih penghasilan sales gitu ya. Dan yang saya rasakan gitu ya, menjadi seorang sales itu ketika teman-teman gitu ya terjun di dunia marketing gitu ya, khususnya otomotif roda 4 gitu ya, teman-teman ketika menjual kendaraan itu minimal teman-teman bisa jualan mungkin untuk kondisi saat ini 3-4 unit, teman-teman sudah cukup bisa bawa uang ke rumah dengan cukup gitu ya. Artinya teman-teman nanti ada gaji, teman-teman ada namanya insentif penjualan, kemudian teman-teman juga ada namanya insentif dari pihak pembiayaan ketika teman-teman berhasil menjual secara kredit gitu. Sehingga ketika misalnya ditotalin antara gaji dengan insentif penjualan yang teman-teman peroleh itu akan lumayan fantastis gitu ya. Range-nya bisa mungkin teman-teman ketika jualan produk kendaraan roda 4 khususnya gitu ya, itu bisa sampai 10-15 juta teman-teman bisa bawa pulang ke rumah. Itu dari sisi penghasilan. Tapi tentu saja teman-teman harus dengan siap dengan effort yang teman-teman harus keluarkan ketika teman-teman gimana caranya harus jualan minimal 4 misalnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa berhasil dalam hal penjualan. Nah, kemudian dari sisi potensi karir sendiri gitu ya, teman-teman ketika memutuskan untuk berkarir di dunia otomotif gitu ya, teman-teman harus punya goals gitu ya. Dari mulai teman-teman terjun di dunia sales, yang utama yang bisa menentukan teman-teman berhasil itu goals atau tujuan akhir dari setiap teman-teman punya target gitu ya. Contoh target bulanan ketika misalnya kantor minta jualan 3, teman-teman harus punya goalsnya setidaknya 4 atau 5 teman-teman harus capai. Nanti ketika teman-teman sudah menentukan tujuannya, goalsnya gitu ya, itu mengerucut ke aktivitas yang akan teman-teman lakukan, mengerucut ke day by day harus berapa saya jualan. Ketika saya punya target 5 dibagi 25 hari kerja gitu. Artinya teman-teman dalam 5 hari harus menjual 1 unit. Bagaimana caranya? Di breakdown ke aktivitas yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah mulai belajar konsisten untuk melakukan hal itu, maka potensi karir teman-teman pun saya yakin tinggal tunggu waktu sambil teman-teman belajar untuk lebih berkembang dari sisi wawasan salesnya gitu ya. Kemudian dari pengalaman teman-teman di lapangan, bagaimana teman-teman handling customer, bagaimana teman-teman sekarang sudah mulai belajar mengelola customer gitu ya. Itu yang sedikit demi sedikit akan teman-teman dapatkan dari teman-teman ketemu langsung dengan customer di lapangan, sehingga nanti dengan sendirinya potensi karir apabila di perusahaan teman-teman tempat bekerja ada potensi atau opportunity, kesempatan yang baik untuk naik karir gitu ya, dengan sendirinya atasan teman-teman pasti akan melihat dari sisi teman-teman produktivitinya seperti apa, kemudian kemampuan personalitinya seperti apa, baik secara personal maupun tim, sehingga itu menjadi penilaian untuk teman-teman bisa berkarir lebih baik gitu, yang tentu saja nanti korelasinya dengan penghasilan yang akan teman-teman dapat ketika teman-teman naik karir dengan sendirinya. Oke, dari saya sih untuk pembahasan seputar pekerjaan sales otomotif, bahasannya cukup itu dulu. Jangan lupa klik dan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video
yang bermanfaat berikutnya. Oke, salam sehat dari saya. Jangan lupa selalu jaga kondisi, disiplin kesehatan, disiplin prokesnya, protokol kesehatannya, sehingga Indonesia bisa cepat bangkit dan keluar dari masa pandemi ini. Oke, tetap semangat dan selamat berkarir.